Adapun fakta yang terjadi di lapangan, terutama saat pandemi ini, adalah saat ini berubahnya antusias dan semangat belajar anak yang sudah lebih sibuk dengan aktivitasnya dengan gadget. Gadget yang seharusnya berfungsi membantu pembelajaran secara online, kini berubah fungsi menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi pribadi anak itu sendiri. Contohnya, anak-anak sudah lebih disibukkan dengan aktivitas game online daripada mengerjakan dan mengirimkan tugasnya dengan gadget itu. Anak-anak lebih rela kehilangan paket kuota data untuk bermain game daripada kehilangan paket data untuk mengerjakan tugas atau melakukan Zoom ketika pembelajaran daring. Hal tersebut tentulah menjadi dilema etika buat saya. Apalagi sudah seharusnya zaman sekarang ini sekolah harus memerdekakan anak supaya mau belajar dan bangkit dari keterpurukan serta menggunakan teknologi itu sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan. Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Pengambilan keputusan yang terbaik dan tentunya bertanggung jawab haruslah dilakukan supaya ditemukan solusi yang terbaik untuk kasus yang telah terjadi saat ini. Nah, adapun alasan saya melakukan aksi ini, ya seperti yang kita ketahui bahwa segala persoalan yang ditemukan pada saat pembelajaran daring akan terbawa-bawa ketika melakukan pembelajaran tatap muka. Tentunya seorang guru harus memiliki kerja keras 2 kali lipat karena harus mengulangi materi yang sudah dipelajari sebelumnya, sementara materi sudah seharusnya berlanjut sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Apalagi saat ini pemanfaatan gadget itu sudah tidak sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan lagi, tidak lagi membantu siswa untuk mengeksplor ilmu yang belum mereka pahami, tetapi gadget sudah lebih sering digunakan untuk bermain-main. Nah, di dalam modul 31 ini saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang tentunya dapat saya gunakan sebagai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya sebagai seorang guru akan sering berjumpa dengan kondisi di mana seorang guru itu harus mampu memilih 2 pilihan yang sangat berat dan tentunya membuat dilema. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat namun tidak memihak kepada salah satu pihak saja, tetapi bertanggung jawab terhadap keputusan yang akan diambil. Hasil aksi nyata yang dilakukan tentunya apa yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya coba sosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat yang nantinya mampu memberikan manfaat kepada guru-guru yang lain, khususnya di bidang pendidikan. Karena menurut saya materi dalam modul ini sangat sesuai dengan kebutuhan guru sebagai pemimpin pembelajaran, apalagi dalam pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah yang telah saya lakukan untuk mengambil keputusan adalah meminta rekan guru untuk melakukan langkah awal seperti identifikasi masalah agar lebih diketahui kasusnya lebih detail, apakah termasuk dalam dilema etik ataupun bujukan moral. Nah, setelah itu guru melakukan penentuan paradigma yang akan digunakan. Selanjutnya, yaitu guru memilih prinsip mana yang digunakan dalam pengambilan keputusan, apakah berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, atau rasa peduli. Dan yang terakhir adalah melakukan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Nah, perasaan yang dapat saya rasakan secara pribadi tentunya sangat bersyukur dan bangga cukup termotivasi dalam melaksanakan program materi ini, terutama aksi nyata modul 3.1, karena saya merasa materi tersebut membantu saya dalam melakukan pengambilan keputusan terbaik di setiap kasus yang saya hadapi. Yang selama ini saya mengambil keputusan karena melihat satu pihak saja, padahal seharusnya saya mengambil keputusan berdasarkan hasil identifikasi, prinsipnya, dan juga langkah dalam mengambil keputusan itu. Nah, di dalam aksi nyata ini saya belajar sangat banyak ilmu baru, terutama dalam mengambil keputusan. Hal ini mendorong saya untuk bersama-sama dengan semua warga sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta mewujudkan pembelajaran merdeka belajar bagi guru maupun siswa. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam materi ini bahwa dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai penerapan aksi nyata saya yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini secara berkesinambungan sebagai perwujudan merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila seperti apa yang kita harapkan.
Sebagai guru, kita harus mau melihat semua keadaan komunitas sekolah dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya, sehingga semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, efisien, dan tentunya solusi itu akan diambil menjadi sebagai solusi yang terbaik. Dalam aksi nyata yang saya lakukan, saya mencoba mengambil solusi untuk masalah anak-anak yang sudah tidak menggunakan gadget sebagai fungsinya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mensinkronkan pembelajaran di sekolah dengan mengajak anak didik mengekspresikan tugas-tugasnya dalam bentuk teknologi seperti video-video pembelajaran, aplikasi Canva, KineMaster, dan lain-lain. Sehingga seperti misi sekolah yaitu menggunakan teknologi ini, pembelajaran menggunakan teknologi dapat tercapai, sehingga gadget yang awalnya hanya sebagai hiburan sudah berubah fungsi menjadi sebuah alat yang berperan penting dalam pendidikan saat ini. Nah, berikut saya sajikan contoh aplikasi aksi nyata saya dalam bentuk video ataupun foto. Nah, ini dia contoh aplikasi nyata saya, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi beberapa orang siswa saya. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya berusaha mengidentifikasi dulu, mengetahui kendala-kendala apa saja yang mereka alami selama pembelajaran daring. Saya ingin mengetahui apa ada faktor-faktor di luar dari sekolah yang bisa mempengaruhi mereka dalam pengerjaan materi tersebut. Dan saya juga akan bertanya mengapa gadget itu berubah fungsi saat ini, sehingga mereka bisa menyesuaikan fungsi gadget itu dalam pendidikan. Nah, tentunya setelah saya melakukan identifikasi masalah, saya melakukan metode pengambilan keputusan seperti menentukan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Dan ini adalah contoh beberapa video aksi nyata saya kepada siswa-siswa untuk merubah fungsi yang awalnya gadget itu dipakai sebagai bahan-bahan untuk bermain saja seperti game online, menjadi berubah fungsi sebagai bahan penunjang pendukung mereka dalam pembelajaran di dalam kelas, dan termasuk juga sebagai salah satu aksi nyata dalam mewujudkan misi sekolah dengan menerapkan pembelajaran IT ke dalam setiap pembelajaran, sehingga fungsi gadget itu semakin maksimal dalam menuntun anak untuk merdeka belajar sesuai pelajaran Pancasila. Demikianlah aksi nyata saya di dalam modul 31, semoga bermanfaat. Terima kasih.